Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Ustadz Ahmad Zain. Obrolan malam ini di tema kita 1000 pesan di bulan suci Ramadan, Masjid Al-Amanah 1442 Hijriah dan 2021 Masehi. Obrolan kita malam ini mengambil tema politisasi Lebaran tanpa mudik. Kita tanyakan pada Ustaz Ahmad Zain, bagaimana tanggapan beliau tentang hal ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun antum berada, Bang Hudi ya, kita ketemu lagi hari ini. Jadi kalau bicara tentang mudik, ya mudik itu ini kan kebiasaan ya. Mungkin hanya di Indonesia yang ada. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita ketemu kembali. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dalam suasana Ramadan ya, di masa pandemi. Semoga Allah selamatkan kita dan berikan kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas menjadi hamba Allah untuk melakukan saum selama 1 bulan penuh ya di Ramadan tahun ini. Di tahun 1442 Hijriah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunah-sunahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi mudik itu adalah habit ya, kebiasaan, jadi budaya yang berkembang di Indonesia. Dulu tahun lalu ya, di masa pandemi tahun 2000 ya, 1441 Hijriah, itu ada dilema. Jadi pemerintah melarang mudik, tapi nggak melarang pulang kampung, gitu ya. Karena ada konon ya menjadi perdebatan, ada perbedaan definisi antara mudik dengan pulang kampung, gitu ya. Jadi kalau pulang kampung itu kan kembali ke asalnya, kalau mudik itu kan ke tempat orang lain. Nah, padahal kalau dilihat, ditelusuri secara bahasa, sama gitu. Ini ada pejabat yang ngomong, dia mungkin belum lihat kamus, gitu ya. Lihat kamus, nggak asal jeblak aja ngomong, itu bahaya. Padahal. Nah kalau sekarang juga ini mirip. Awalnya pemerintah membolehkan mudik pulang kampung, kemudian di pertengahan ini Ramadan awal kemudian bikin kebijakan nggak boleh pulang kampung dan ditambah nggak boleh pulang kampung dan mudik. Tapi kemudian ada celah itu bang, celahnya apa? Yang boleh ada piknik, gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya anekdotnya di masyarakat jalan itu tangkap polisi, cegat polisi. Mau mudik? Enggak pak. Mau pulang kampung? Enggak. Terus ngapain? Piknik, gitu ya. Ya ini anekdot karena Menteri Pariwisata itu berharap ada wisata yang tetap hidup. Tapi sebenarnya maknanya gini, bahwa pemerintah melarang kita mudik dan pulang kampung itu sebenarnya kan usaha mencegah sebenarnya gitu. Jadi kalau saya memang dari dulu nggak pernah mudik dan nggak pernah pulang kampung. Saya silaturahim. Ya, ibu saya di Banyumas gitu kan. Jadi kalau tadi bahasa mudik, bahasa pulang kampung itu kan bahasa nasional Indonesia. Yang kalau dari sisi bahasa agama tidak ada. Yang ada agama adalah silaturahim. Maka kalau Bang Hudi pulang kemana gitu, nah niatkan silaturahim bukan mudiknya gitu. Maka saya sering bilang ke teman-teman, kalau mau datang ya ke orang tua jangan mudik gitu. Maka di jalan mau kemana? Mau silaturahim, ini kan Lebaran silaturahim, gitu kan. Kok bawa mobil? Iya, silaturahim ibu saya. Di mana? Di Banyumas. Silaturahim. Ini anekdot ya. Tapi harus pahami bahwa pemerintah tentu punya alasan lah ya. Jadi kalau hari ini misalnya di India lagi meledak lagi, itu sehari yang meninggal sampai berapa ribu orang, sampai rumah sakit kewalahan, di media sosial kita sering lihat ya.
mayat berkelimpangan di mana-mana, rumah sakitnya kemarin bocor gasnya sehingga yang meninggal dunia sangat banyak. Ini setelah India merasa bahwa mereka sudah bebas. Ketika perayaan kemarin, ada perayaan di Sungai Gangga itu, ada perkiraan 5 juta orang yang berkerumun tanpa masker dan sebagainya, meledak mulai hari ini. Nah, ini pemerintah punya alasan tentu saja untuk melarang. Nah, tahun lalu itu juga dilarang karena waktu itu masih sangat tinggi ya perkembangan virusnya, kemudian orang belum pada siap itu. Jadi kalau boleh di kampung, misalnya Pak Angudi jalan-jalan ke kampung, itu mereka nggak ada pakai masker gitu. Karena mereka sugestinya apa? Corona ini flu gitu, flu biasa gitu kan. Di kami nggak ada tuh gitu. Makanya kalau kita ke kampung tuh pakai masker, kadang diketawain mereka. Ah, ini orang-orang kota nih, gitu ya, dianggap orang kota. Gitu. Tapi apapun itu tentu punya alasan sekali pemerintah ya. Jadi kalau mudik dalam pendekatan agama itu adalah silaturahim. Jadi silaturahim itu tadi mengapa Indonesia kan senang momen, kita senang momen. Jadi momentum mudik itu momentum setahun sekali. Gitu. Manfaatkan. Maka dalam pendekatan teori ekonomi ini kan ada perubahan supply demand-nya berubah nih dari kota ke kampung. Maka sirkulasi uang tuh muncul di situ. Nah, maka sebenarnya kalau tahun lalu saya tulis tentang politisasi mudik tanpa lebaran itu karena dari awal pemerintah ini sudah mainkan ini nih politiknya nih. Ya, iya tidak gitu kan. Nah, kan kalau dalam public policy gitu ya, kebijakan publik itu pemerintah punya kewenangan. Nah, masyarakatnya pengguna usernya. Nah, dulu banyak bupati saya di Banyumas bilang gini di media sosial. Tolong dulur, nih kalau bahasa Banyumas, dulur jangan pulang dulu, nanti tunggu Agustus. Nah, ternyata Agustus juga nggak ada juga, lewat juga. Nah, artinya, ya ini pejabatnya terlalu memberikan menurut saya pendekatan psikologi bahasanya kurang tepat. Orang dalam kondisi takut, cemas, kebutuhan, kan butuh hiburan gitu. Nah, ada momentum setahun sekali itu mudik tadi. Jadi perlu perkembangan secara ekonomi ya, perkembangan dari perkotaan ke pedesaan itu kan perlu itu hanya momennya sekali tahun itu. Bahkan kadang-kadang orang bela-belain loh. Jual ini, jual itu demi apa? Demi untuk pulang kampung. Apa sih yang diharapkan? Kepuasan. Mereka puas, ketemu dengan banyak orang. Tadi, mau dulu, karena momentum gitu. Ketemu, misalnya Bang Hudi itu punya teman SD. Itu kalau di kampung, ketemunya ya itu di momen itu. Orang mana-mana ya, seluruh Indonesia bisa keliling merantau. Pulang momentumnya ya hanya Ramadan itu, Lebaran itu. Maka wajar kalau itu dijadikan sebagai potensi wisata tadi menterinya. Oh, ini ada potensi wisata nih satu sisi. Sisi lain pemerintah mengkhawatirkan ada penularan COVID. Nah, maka titik temunya adalah bahwa satu, mudik itu adalah budaya, culture yang berkembang di masyarakat. Kita nggak bisa nutup mata dari itu. Fakta. Yang kedua, ini masih dalam masa pandemi, maka pemerintah punya kewenangan untuk mengendalikan itu. Ya. Yang ketiga adalah momentum Idul Fitri. Ini 3 hal ya. Jadi kebijakan mudik itu adalah bagian dari culture budaya berkembang, sehingga orang akan tadi kalau perlu bela-belain lah gitu. Untuk apa? Untuk bisa pulang kampung. Maka kalau sekarang jalan ya kita sering nemuin mereka di jalan, ada yang naik motor, ngendongin anak gitu. Dari Jakarta ke misalnya ke mana? Brebes gitu ya, atau ke Purwokerto, kan jaraknya kalau motor bisa 8 sampai 9 jam loh. Masya Allah. Apa yang membuat mereka semangat? Tadi ada orientasi, ada keinginan, ada motivasi di situ. Apa motivasinya? Ketemu teman-temannya, ketemu pulang kampung, bahagianya luar biasa. Itu ya. Nah, pemerintah di situ dalam arti posisi sebagai pengambil kebijakan publik, maka dia berharap bahwa ini laju perkembangan COVID ini jangan sampai nanti menyebar ke daerah. Nah, tapi tadi sekali lagi bahwa kita tidak bisa menutup mata ya dari perkembangan pandemi yang masih terus bergerak ini. Nah, di satu sisi memang kita berharap ini tetap cepat usai nih, COVID cepat usai. Sisi lain, kita tidak bisa tutup mata bahwa ada kerinduan yang membuncah ya gitu ya di dalam dada. Orang pengen bekerja di Jakarta, di merantau gitu, pengen pulang kampung, ketemu orang tua, saudara-saudara, teman-teman kecil, ya itu luar biasa.
itu kan kebahagiaan tersendiri sebenarnya. Maka kesimpulannya kalau mudik dan lebaran itu tadi, satu cara pandang mudik dari sisi budaya. Ya, cara pandang dari budaya bahwa mudik adalah culture, kebiasaan, habit ya yang berkembang di masyarakat. Kita nggak bisa tutup mata dari ini. Yang kedua, dari sisi sosiologi, ya, secara sosiologi sosial itu kan orang itu perlu ketemu dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, Dengan keluarga sendiri. keluarga sendiri. Nah, momentumnya di itu secara sosiologi ya. Kemudian yang ketiga secara psikologis, bahwa orang itu kan memiliki banyak beban dalam kehidupan nih, banyak beban, capek, mungkin selama kerja dia pendam tuh beban-bebannya ya, stres dipendam, apapun. Dan harapannya apa? Harapannya dia bisa membuncahkan itu, nanti pulang kampung. Oh iya, pelampiasan senang loh, secara psikologis tadi ketiga. Yang keempat ini sebenarnya secara politik gitu. Ini kan kebijakan pemerintah politik. Maka secara budaya, sosial, psikologi, dan politik itu memang pemerintah punya hak mengendalikan ini. Ya, tadi berkaca dari India yang meledak itu kan harapannya pemerintah tentu akan berhati-hati. Walaupun sudah divaksin, belum ada jaminan loh. Ya, makanya pemerintah punya itu. Nah yang kelima, pendekatan agama. Nah pendekatan agama bahwa momentum saum selama sebulan gitu ya, kan seringkali anekdotanya gini waktu kecil. Begitu Ramadan selesai, Lebaran tuh merdeka, gitu. Nah kemerdekaan itu yang sering dilampiaskan dengan tadi bereforia. Nah, ini salah sebenarnya. Nah padahal dalam pendekatan agama, Idul Fitri itu dimaknai bukan pada euforianya. Jadi tadi kesimpulan ada 5 ya pandangannya, pandangan budaya, pandangan sosiologi, pandangan psikologi, pandangan politik, dan pandangan agama. Dari 5 pandangan itu, mudik itu sebenarnya semua bisa diterima di tengah pandemi ini. Secara budaya, culture Indonesia itu kan memang nggak bisa dipungkiri ya, senang mudik itu bagian dari budaya. Secara sosiologi, orang memang kita perlu orang lain, itu tepat. Secara psikologi memang tadi ada beban-beban psikis yang memang perlu diselesaikan gitu ya, dicarikan solusinya. Nah, momentum itu luar biasa. Ketemu tetangga gitu ya, ketemu orang. Kadang ada gini, ente bikin dosa di Jakarta, minta maafnya di kampung, gitu ya. Oh, itu sering kali. Padahal ini juga harus diubah ya pola mudiknya itu. Ini pandemi bisa jadi pembelajaran loh. Dengan 5 pandangan tadi, maka harusnya mudik itu, mohon maaf, jangan sampai merusak kesucian Ramadan. Dulu saya termasuk pelaku gitu ya. Jadi kalau sudah malam-malam ke terakhir itu antri tiket gitu ya. Wah, luar biasa tuh, bangganya luar biasa. Nah, dengan pendekatan agama itu harus berubah. Karena momentum Ramadan itu momentum akhir itu malah yang menentukan gitu. Di sana ada malam yang sangat luar biasa, namanya Lailatul Qadar. Nah, kalau kita dalam perjalanan gimana betul Lailatul Qadar gitu kan. Nah, maka buat sahabat, pemirsa kalau mau mudik ya harusnya setelah lebaran gitu. Apa itu? Ya setelah Id baru mudik gitu. Nah, jadi jangan misalnya beberapa hari sebelum mudik, momentum Ramadannya hilang gitu loh. Nah, maka marilah berpikir yang holistik, yang luas ya dalam memahami mudik itu. Tadi dari sisi budaya, sisi sosial, psikologi, politik, dan agama. 5 cara pandang itu yang membuat kita menjadi dewasa gitu ya, holistik berpikirnya, tidak parsial, sehingga melihat sesuatu dengan 5 kacamata tadi ya. Kacamata budaya, kacamata sosial, kacamata psikologi, kacamata politik, dan kacamata agama. Kalau itu selesai, insya Allah walaupun nanti pemerintah melarang mudik, bisa diterima dengan akal sehat. Jadi tidak, wah ini pemerintah apa sih? Gitu ya. Orang mau pulang ke kampung sendiri kok dilarang. Ya, ini bukan dilarang, ini upaya pencegahan. Gitu Bang Hudi kira-kira. Terima kasih, syukran. Itulah tadi teman-teman pemirsa yang saya hormati obrolan kita malam ini. Adapun pandangan atau hal 5 tadi yang sudah diungkapkan oleh Ustaz Ahmad Zain, itu tentunya bagi kita semuanya yang memiliki keluarga di kampung atau dimanapun, ada yang terrealisasikan dan ada yang tidak. Dan mungkin bagaimana cara mengatasinya, berserah sama Allah SWT. Karena sesungguhnya secara politik memang pemerintah memiliki hak untuk mengatur warganya, dan itu kita manai dengan baik dan benar, insyaallah. Saya terima kasih kepada
Ustaz Ahmad Zain atas waktu obrolan malam ini bersama saya. Insya Allah kita sambung lain kali lagi. Seandainya ada kata, ada kalimat, atau ada apapun yang salah, tentu datang dari kami sebagai hamba boleh. Dan segala kebenaran mutlak adalah milik Allah SWT. Tuturan dari orang khair, Ustaz Zain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.